bahwa betapapun gelapnya keadaan, Tuhan selalu mempunyai terang. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali pagi ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama kitab Rut. Kita akan baca dari Rut pasal yang pertama ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Rut adalah kitab yang menggambarkan kasih karunia Tuhan, di mana seorang janda kafir, saudara, tidak punya apa-apa, tapi mendapat perkenanan Tuhan untuk menjadi pengantara, di mana keturunannya melahirkan Mesias ke dunia. Wow, luar biasa sekali. Kisah dalam kitab ini memberikan bantahan pada prejudisme tradisi Yahudi yang menyatakan bahwa wanita tidak punya apa-apa, bahwa wanita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tidak berarti pada saat itu. Kitab ini juga merupakan penyejuk rasa di tengah-tengah masa hakim-hakim yang berisi kekerasan, yang berisi penyimpangan, juga dosa dan anarkis. Bahwa betapapun gelapnya keadaan, Tuhan selalu mempunyai terang. Dan di tengah kegelapan itu, ada terang Tuhan yang selalu mengalahkan kegelapan. Saudaraku, tema yang paling menonjol dari kitab Rut ini adalah Tuhan mengasihi bangsa-bangsa kafir dan juga menginginkan mereka untuk terlibat dalam rencana penebusan Tuhan. Dalam hal ini Rut sangat cocok untuk menggambarkan gereja. Nah, kitab Rut ini dimulai dengan cerita satu keluarga yang mengalami krisis kelaparan di rumah roti. Mereka berasal dari Bethlehem, tapi di Bethlehem terjadi kelaparan. Rumah roti yang menjanjikan roti buat mereka tidak ada sama sekali. Kemudian yang terjadi adalah keluarlah mereka meninggalkan tanah terjanji itu untuk pergi ke Moab. Mereka meninggalkan karena mereka berpikir bahwa rumah roti tidak menjanjikan apa-apa lagi buat mereka. Sebuah krisis yang sejalan, karena bukan cuma krisis pangan, tapi lebih daripada itu adalah krisis moral. Sebab bangsa Israel ada pada titik yang sangat gelap pada waktu itu. Dan tentu kitab Hakim-Hakim merupakan ciri utama ketika kegelapan menguasai suatu bangsa. Alkitab bilang begini, karena tidak ada raja, maka semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Untuk keluarga Elimelek, yang istrinya adalah Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilyon, meninggalkan tanah perjanjian, tanah terjanji untuk pergi ke tempat yang lain, adalah pilihan yang benar menurut anggapan mereka. Saudaraku, tujuan dari kitab Rut ini adalah menunjukkan gambar positif dari terang kasih karunia Tuhan di masa hakim-hakim yang gelap. Dan juga saudaraku, untuk menyatakan hati Tuhan yang mengasihi semua bangsa dan merindukan semua bangsa untuk terlibat dalam rencana penebusannya. Saudara, tujuan juga kitab Rut ini adalah menggambarkan pemulihan yang akan datang serta lawatan Tuhan terhadap umatnya tanpa memperhitungkan keadaan mereka yang sangat gelap. Dan juga saudara, menunjukkan bahwa pada setiap masa, termasuk masa-masa kegelapan, Tuhan tetap memiliki umat yang benar yang menjadi saluran dari kasih karunia Tuhan. Nah saudara,
penulis kitab Rut ini tidak diketahui. Tapi sudah pasti penulis yang menulis kitab ini sudah hidup jauh setelah peristiwa itu. Karena dia sudah mengenal Raja Daud, sudah mengenal keturunan-keturunan yang menghasilkan Raja Daud. Berarti dia ditulis pada bagian belakang. Banyak yang berpikir penulisnya mungkin Samuel. Tapi mungkin yang kita perlu pertimbangkan di sini adalah berita dari kitab Rut. Bahwa umat Tuhan bisa berbuat sesuatu, membuat keputusan yang salah dalam kehidupan mereka. Mereka bisa meninggalkan apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Mereka bisa menolak apa yang Tuhan tawarkan. Mereka bisa tidak mempercayai perjanjian Tuhan. Mereka pergi ke tempat yang mereka anggap bisa memberi kehidupan pada mereka. Tapi di kitab ini kita belajar bahwa keluarga ini mengalami kematian demi kematian yang membawa mereka untuk kembali memandang pada Tuhan dan melihat jalan-jalan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya. Kitab Rut adalah kitab yang syarat dengan kasih karunia. Kasih karunia buat umat perjanjiannya. Tapi kasih karunia juga buat semua bangsa di dunia ini. Bangsa-bangsa kafir. Sebab begitulah hati Tuhan. Dia memulai dari umatnya. Dan lewat umatnya dia menyatakan kepada semua bangsa bahwa dia mengasihi seluruh bangsa. Dan ingin membawa semua bangsa terlibat dalam rencana penebusannya yang agung itu. Saudaraku, kadangkala kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Rut, Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang dahsyat buat kehidupan saudara sekalian. Pandang terus kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Have a blessed day. Amin.